much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you Halo semuanya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Seperti pembukaan video kita yang di awal, kita bakal bahas fungsi komunikasi dalam organisasi. Karena menurut orang-orang pendapat pasti berbeda ya. Oke, kita panggilkan teman-teman kita, ada Angel, Samuel, Lesua, dan Joko. Halo guys. Halo. Wah, bahagia sekali hari ini ya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik semua ya. Hari ini kita bakal ngobrolin fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut teman-teman nih, apa sih fungsi komunikasi dalam organisasi? Menurut saya, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, dan juga sebagai ungkapan emosional dan juga sebagai alat komunikasi. Wah, itu menurut Angel ya, tapi kalau menurut teman yang lain gimana? Kalau menurut saya, fungsi komunikasi dalam organisasi itu untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan. Oke, itu menurut Samuel ya. Menurut teman-teman yang lain nih, apa sih fungsi komunikasi dalam organisasi supaya teman-teman kita yang nonton lebih bisa paham dan mengerti apa fungsi komunikasi organisasi? Menurut saya pribadi, fungsi komunikasi organisasi yaitu suatu proses pertukaran informasi, gagasan pikiran, atau pesan antara individu atau kelompok. Kalau kalau yang saya baca nih, fungsi komunikasi di dalam organisasi ada banyak. Salah satu contoh yang saya ambil adalah fungsi komunikasi di dalam sosial. Fungsi komunikasi di dalam sosial didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk berlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain melalui komunikasi yang menghibur dan hubungan dengan orang lain. Nah, itu pendapat teman-teman kita tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, dari kalian berempat nih, pernah ikut dalam organisasi? Saya pribadi pernah. Ya, ada yang pernah ya. Oke, organisasi apa nih yang udah pernah kalian ikuti? Saya SMA, saya pernah mengikuti organisasi sekolah dalam bidang kesenian. Kalau saya ketika dulu saya sekolah di Pondok di Pesantren, saya pernah ikut organisasi yang bernama Rois Kultur. Oke, itu organisasi yang udah kalian ikuti ya. Kegiatan-kegiatan apa nih yang udah pernah kalian buat sewaktu kalian gabung dalam organisasi tersebut? Kami pernah mengadakan kegiatan ini, di mana dalam kegiatan tersebut kami menggali bakat-bakat siswa seperti menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Kalau dalam organisasi kami lebih cenderung kegiatan Islam sih, seperti ketika waktu masuk Islam Mi'raj, ketika masuk bulan Ramadan bisa mengadakan buka bersama bareng dan juga ngaji bareng dan lain sebagainya. Wah, ternyata ada teman kita juga ya, sebagian yang sudah mengikuti organisasi. Nah, saya pribadi ya pernah juga ikut organisasi di BEM di kampus, mengikuti kepanitiaan dalam mengkoordinasi. Nah, untuk teman-teman kita yang ikut organisasi apa nih alasannya? Kalau saya semasa sekolah disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti les, membantu orang tua, dan belajar. Samuel? Karena setelah selesai sekolah saya langsung bantu orang tua di dalam. Jadi kemungkinan besar tidak ada waktu untuk organisasi. Oke, itu alasan-alasan teman kita kenapa mereka nggak bisa ikut organisasi ya guys. Jadi di dalam organisasi itu pasti ada hambatan-hambatan yang
terjadi. Menurut kalian nih, hambatan-hambatan apa sih yang bisa terjadi dalam suatu organisasi? Menurut saya, faktor yang menghambat komunikasi di dalam organisasi itu adalah salah satunya dalam bentuk bahasa. Jadi ketika dulu kan saya pernah ikut organisasi nih di dalam sekolah, dulu kan saya mondoknya di pesantren. Jadi saya jumpa sama orang dari berbagai daerah dan juga dari berbagai bahasa. Jadi ketika kami kumpul di organisasi, mereka menggunakan bahasa daerah mereka, saya tidak mengerti. Maka disitulah timbulnya terjadinya hambatannya. Nah, itu dari teman kita Joko ya yang sudah pernah mengikuti organisasi. Nah, teman kita yang lain yang lain bagaimana? Sudah kan melakukan organisasi ini ya. Apa hambatannya? Menurut Angel? Karena saya belum pernah mengikuti organisasi, jadi saya belum banyak tahu hambatan-hambatan yang terjadi dalam organisasi. Tapi setelah saya kuliah dan mengambil jurusan ilmu komunikasi, saya jadi tahu atau sedikit tahu lah tentang komunikasi organisasi. Jadi saya ambil satu contoh yaitu tentang hambatan manusia. Hambatan manusia ini merupakan hambatan yang terjadi dikarenakan kepribadian seseorang dan juga pengalaman kemampuan menyerap informasi yang berbeda-beda. Jadi pasti setiap orang akan menyerap satu hal yang disampaikan secara berbeda-beda. Oke, itu dia tentang pendapat hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Oke, itu menurut teman-teman kita ya. Jadi saya di sini menambahin satu tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam organisasi. Nah, saya ambil adalah hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan komunikasi dalam organisasi yang biasanya terjadi karena media komunikasi yang digunakan. Hambatan teknis ini biasanya meliputi prosedur penyampaian yang kurang jelas, informasi dan penjelasan yang disampaikan terlalu minim, ketidaktelitian ketika menjalankan atau menerjemahkan tugas, serta media komunikasi yang digunakan bermasalah. Oke, jadi itu dia pendapat teman-teman tentang fungsi komunikasi organisasi ya. Nah, tadi juga kita sudah mendengar tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Nah, jadi semoga percakapan kita hari ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, sekian dulu percakapan kita hari ini. Kami pamit undur diri. Jika ingin lebih, silakan hubungi WA. Bye-bye. Kita bakal bahas tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Iya deh. Jadi di sini kita masih ketawa sih malu deh. Bombastic side eye. Halo guys. Belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Komunikasi dalam organisasi. Semua.